Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kelas 10 SMK Negeri 2 Sukoharjo, di hari kedua MPLS ini. Perkenalkan, nama saya Prasetya. Pagi hari ini kita akan mempelajari bersama, membahas tentang pentingnya bela negara, dan kenapa pentingnya bela negara ini menjadi salah satu materi yang diberikan di program MPLS anak-anakku sekalian. Ya, sebelum kita mulai, Pak Pras tidak lupa mengajak anakku untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker ketika Anda keluar rumah, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita dari kuman ataupun virus yang menempel. Jangan kurangi mobilitas Anda keluar rumah jika tidak ada yang penting. Kemudian tetap jaga jarak untuk lindungi diri, keluarga, dan orang lain. Nah, anakku sekalian, kenapa Anda selaku siswa SMK Negeri 2 di awal tahun pembelajaran ini, kelas 10, penting dalam mempelajari bela negara? Pada tahun sekarang, di era 2021 ini, tantangan global luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Di mana sosial media, internet, dan sebagainya bisa menjadi tanpa filter bagi kita semua. Yang semuanya ini akan mengarah kepada degradasi moral. Padahal moral ini adalah salah satu modal terpenting dalam bela negara. Ya, saya harap ketika anak-anakku sekalian besok lulus dari SMK ini, dari sekolah yang kita cintai ini, anak-anakku sudah siap untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri. Karena lulusan SMK itu dicetak untuk siap dalam kewirausahaan dan dunia industri. Itu yang paling penting. Kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Ya. Kita garis bawahi ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat. Salah satunya adalah hoax, berita-berita yang tidak benar di sekitar kita, terlebih melalui sosial media. Yang kedua, propaganda atau ajakan-ajakan di sekitar kita, yang di sini mengarahkan kita terhadap perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Dan ketiga adalah bullying di sosial media. Anak-anakku sekalian, apa hubungannya dari itu semua terhadap kita selaku sivitas akademik? Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Sebelumnya akan saya sampaikan nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Indonesia, negeri kita yang luas, terdiri dari gugusan pulau, adalah negara yang kaya akan sumber daya. Ya, ini perlu kita cintai negara kita. Itu sumber daya minyak, gas, ikan, dan sebagainya. Itu negara kita itu kaya. Makanya kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Yang ini sedikitnya mulai berkurang. Mungkin juga di dalam diri Pak Pras. Kenapa saya bilang berkurang? Ya. Ketika kita termasuk orang sendiri saja, ketika kita membeli produk, ini salah satunya, dari produk dari dalam negeri maupun luar negeri, kita akan berpikir bahwa akan lebih baik ke produk luar negeri.
Padahal, padahal, padahal contoh real saja, merek Adidas itu yang produksi dari, ada yang dari Indonesia, yang dijual di Indonesia made in Thailand, yang dijual di Inggris made in Indonesia. Ini bukti nyata, bisa anak-anak lihat di Wikipedia dan sebagainya, di situs-situs internet yang menerangkan tentang tempat-tempat produksi dari Adidas. Contoh kedua, begitu luar biasanya negara kita adalah pakaian-pakaian yang dijual di luar negeri seperti Uniqlo, kemudian pakaian-pakaian tentara di luar negeri. Nah, itu yang buat juga dari Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Ya benar, di Sritek. Semuanya itu diproduksi di Sritek. Bagi yang bapak ibunya bekerja di Sritek, pasti tidak akan menyangka bahwa bapak ibunya itu menjahit merek-merek produk-produk terkenal dari luar negeri. Diproduksi di Indonesia, dikembalikan ke luar negeri, dijual kembali di Indonesia dengan harga yang mahal. Makanya Pak Presiden, sumber negara Indonesia itu sumber dayanya luas dan kaya dan luar biasa sekali, mau baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Nah, ini adalah salah satu alasan dan sebab kenapa kita itu harus benar-benar mencintai tanah air kita. NKRI harga mati, itu slogan yang luar biasa. Sadar dan berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Di mana cita-cita dan tujuan hidup bangsa tertera pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Nah, salah satunya dilakukan di sekolah kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti warga negara Indonesia itu harus menjadi warga yang cerdas, warga yang harus bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Itu penting. Itu penting. Suatu kasus di sosial media sudah menyebar di Instagram tentang Partai Komunis Indonesia, PKI. Banyak yang tidak tahu sejarah PKI, bahkan bisa ditanyakan kepada anak-anakku sekalian, siapa saja pahlawan revolusi Republik Indonesia, atau urutan presiden saja, atau Pancasila. Ya, banyak yang tidak hafal dan tidak mengetahui. Challenge di Instagram, baik di TikTok dan sebagainya, tentang pertanyaan-pertanyaan nasionalisme. Banyak anak-anak yang sudah tidak tahu Pancasila, ada yang tidak hafal. Ya, logo di Pancasila, apakah anak-anakku sekalian masih hafal atau tidak? Ini adalah wujud hal yang harus kita hilangkan. Kita tingkatkan lagi dengan meningkatkan kesadaran bela negara kita. Kepribadian bangsa Indonesia adalah pribadi yang sopan dan santun, yang sudah mulai hilang di antara kita. Jika kita sudah dekat dengan seseorang, maka kita akan mulai menghilangkan sopan santun kita, baik orang dewasa dengan orang dewasa, terlebih anak-anak ke orang dewasa. Bertanya kepada Bapak Ibu guru melalui chat WhatsApp pun juga harusnya selamat pagi Pak, mohon maaf, atau assalamualaikum Pak, mau bertanya atau seperti dengan bahasa-bahasa yang baik dulu. Karena itu wujud kesopanan. Tata krama, unggah-ungguh, toto boso dan sebagainya itu tidak merendahkan kita, tapi meninggikan kita. Karena apa? Dengan menghormati orang lain tersebut akan lebih menghormati kita. Ini adalah salah satu kepribadian bangsa yang bisa dikaitkan dengan cita-cita tujuan bangsa menjadi seorang bangsa mulia dan bangsa yang cerdas. Ya. Pancasila sebagai ideologi kita itu warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang luar biasa. Pancasila itu bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Pancasila, sila pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Anda beragama apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Tambahannya sekarang Konghucu. Dalam ilmu ketuhanan, setiap hari kita itu diwajibkan untuk beribadah. Hubungan kita terhadap manusia dengan Tuhannya. Ya, tidak ada bahwa aku agama urus-urusanku dewa kowe ngopo. Tidak ada. Kita harus saling bisa mengingatkan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memanusiakan manusia. Itu penting. Sikap bullying di sosial media itu tidak memanusiakan manusia. Ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu berarti memanusiakan manusia sesuai adab kita. Di wong Jawa, di orang Jawa itu ada yang namanya norma unggah-ungguh tata basa. Itu bagaimana cara orang memanusiakan manusia. Ya, unggah-ungguh dan tata krama itu memanusiakan manusia supaya orang itu bisa menghargai manusia. Bangsa yang beradab, bangsa yang beradab dan bangsa yang tinggi. Dimulai dari siapa? Dari kita. Dari kapan? Mulai dari sekarang. Makanya besok ketika pelajaran bahasa Jawa, Pak Pras akan mengajarkan tata krama, basa krama, unggah-ungguh yang benar. Persatuan Indonesia. Ya. Tidak ada istilah senggol sidik, bacok dan sebagainya. Kita harus tidak bisa membedakan, mohon maaf, tidak boleh membedakan mana kono HP, kono HP, golongan-golongan lain, golongan terlebih sekarang itu golongan organisasi kulo HP timbang organisasimu, ormas kulo HP timbang ormasmu. Salah. Ketika manusia di Indonesia, orang-orang di Indonesia dulu pencetus kita ormas itu membuat ormas-ormas itu adalah menyatukan segala potensi dari setiap individu untuk dikembangkan, untuk sama-sama memajukan kehidupan bangsa, bukan mencari yang terbaik dari golongan kita sendiri. Seperti itu. Kemudian rela berkorban. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban di sini bukan masalah kita pergi berperang mengikuti, kalau mengikuti wajib bela negara, iya, sekarang sudah ada jalur dan pendaftarannya. Tapi di saat ini anak-anakku sekalian rela berkorban, meluangkan waktunya, keinginan pribadinya untuk belajar. Ya, karena belajar itu adalah hal yang penting. Ilmu itu salah satu modal hidup manusia yang penting. Belajar memang susah, tapi lebih susah ketika orang itu tidak mau belajar. Orang beradab dan berilmu. Dan anak-anakku sekalian, berkorban ini bukan hanya sekedar material atau nyawa, tapi tentang waktu, tenaga, dan pikiran. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan pasawan. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua sila itu membutuhkan pengorbanan yang besar, ya, dari diri kita. Pasal keempat tentang musyawarah, nek orang gelem pendapatnya ratigo mutung, ya salah. Ini ada pengorbanan dari rasa kita. Oh, ternyata ada lebih baik dari kita. Nah, ini rasa berkorban. Nah, adil itu juga tidak harus sama. Tidak boleh rasa iri. Nah, ini adalah berkorban kita. Berkorban ini apa yang kita berikan kepada orang lain secara ikhlas. Jika kita membantu orang itu akan membantu lagi orang yang lain. Begitu pula terusnya sampai dalam suatu negara, maka kita akan mewujudkan negara yang adil dan makmur. Semua sebelum kita merubah negara Indonesia, kita harus bisa merubah negara kita sendiri. Nah, dalam wujud rela berkorban, mengorbankan waktu, bangun tidur, terus merapikan tempat tidurnya. Itu salah satu pengorbanan waktu dan contoh kedisiplinan dalam rela berkorban. Maaf, kedisiplinan dalam bela negara. Kenapa? Tugas pertama kita bangun tidur saja tidak selesai, kita mau mengerjakan tugas yang lain. Ini logikanya. Makanya ketika bangun tidur lakukan tugas pertama, maka tugas selanjutnya pasti akan Anda selesaikan dan tidak akan ada yang tertunda. Itu. Memiliki kemampuan bela negara itu dapat mewujudkan dari disiplin ulet bekerja keras dalam menjalani profesi kita masing-masing. Profesi kita, saya seorang Pak Guru dan Anda seorang siswa dalam pembelajaran adalah mendisiplinkan kita untuk setiap belajar. Tantangan orang daring dengan luring atau tatap muka itu besar daring. Kenapa? Daring itu bisa kita buka setiap hari. Tapi godaan kita ketika daring di rumah itu lebih besar daripada di
sekolah. Di sekolah ada pak gurunya, mau bersikap seperti apa. Ya. Tapi ketika daring, membaca materi, baik itu lewat tulisan maupun video, kemudian ada notifikasi dari ting, guys, mabar gue ya sudah ganti ke Mobile Legends. Nah, Bapak juga suka game, Bapak suka game. Di HP Bapak juga ada game. Tapi bagaimana kita mendisiplinkan kita supaya kita bisa meluangkan waktu yang besar untuk menuntut ilmu, disiplin, ulet, dan bekerja keras dalam menjalani profesi kita masing-masing. Itu penting sekali. Itu adalah salah satu kemampuan bela negara. Ya. Dimulai dari besok pagi, ketika Anda bangun tidur, langsung rapikan tempat tidur anak-anak. Lakukan tugas pertama Anda bangun tidur. Ketika Anda mendisiplinkan tugas Anda yang pertama, maka tugas-tugas selanjutnya akan terlaksana dengan baik. Dicoba, mulai berubah. Dari kita berubah dan optimisme bahwa ya saya bisa. Yes I can. Jadi, sikap mencintai bangsa dan negara kita sendiri atau yang sering kita sebut dengan nasionalisme, dengan cara mengembangkan persamaan di antara suku-suku di bangsa penghuni Nusantara, mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib dan semangat di antara sesama bangsa Indonesia. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, aku sekalian, ya, yang Bapak utarakan di depan tadi, ketika kita memiliki kelompok-kelompok kecil di luar kegiatan kita, ekstrakurikuler, baik itu apapun nanti, saya harap bahwa itu tidak akan bisa menjadikan perbedaan di antara kita. Grupku lu HP timbang grupmu, kelasku lu HP timbang kelasmu, itu tidak bisa. Ya, itu yang akan memulai perpecahan. Perpecahan itu dimulai dari yang terkecil seperti kaca loh, diletakkan sedikit akhirnya retak-retak dan hancur semua. Seperti itu anak-anak. Ya, mengembangkan sikap toleransi. Toleransi itu tidak harus membantu secara langsung. Ya. Contoh di pandemi COVID seperti ini. Ada yang percaya COVID, ada yang percaya tidak. Bagaimana kita bertoleransi? Bertoleransi itu adalah menghargai sikap yang percaya. Karena ini sudah menjadi peraturan dari pemerintah bahwa jika keluar rumah pakai masker. Walaupun tidak percaya dengan COVID, ya keluar tetap pakai masker. Karena ini aturan, itu adalah wujud toleransi. Kita harus bisa mengorbankan ego kita, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Ya ini anak-anakku sekalian. Di masa pandemi sekarang, rasa senasib sepenanggungan itu adalah rasa yang luar biasa. Di tangga kita ada yang isolasi mandiri, mari kita bantu. Mereka juga tidak mau tertular. Dan mereka juga tidak ingin merasakan isolasi mandiri. Tapi beliau-beliau tersebut ketika sudah terdampak, bukan kita untuk mendiskriminasi. Ketika ada yang keluarga pedagang, ada yang keluarga mohon maaf yang menengah, ada yang di atas, sama-sama merasakan rasa senasib, saling membantu. Saya yakin jika dalam diri kita merasakan rasa ini, saling membantu dan kita saling menebar kebaikan, maka kita warga SMK Negeri 2 khususnya dan warga negara Republik Indonesia, Bapak yakin kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Setelah pandemi tidak akan ada rasa terdiskriminasi, tidak akan ada rasa bahwa saya pernah dikucilkan, tidak ada rasa bahwa saya ditinggalkan ketika pandemi, saya tidak ada yang membawa, tidak ada. Karena rasa senasib ini sebenarnya adalah rasa yang sebenarnya kalau di dalamnya adalah rasa yang luar biasa. Nah, anakku sekalian, saya lakukan tadi dalam beberapa hal yang bisa memecah kesatuan negara Indonesia itu ada hal yang harus kita hindari dan jangan pernah lakukan. Contohnya sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Bukan hanya suku Jawa paling baik, suku Madura yang paling baik, suku Dayak paling baik, bukan itu saja. Sukuisme itu juga secara rinci adalah grup-grup terkecil dalam diri kita, bahwa keluarga saya lebih baik daripada keluarga yang di sana. Organisasi saya lebih baik daripada organisasi yang di sana. Bahwa organisasimu tidak bisa melebihi organisasi saya, itu adalah salah. Ya. Prestasi itu hanya tolak ukur kemampuan, bukan menjadi yang terbaik. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Di ranking itu juga sama ya, Bapak wali kelas itu pasti tidak akan pernah saya berikan ranking. Ya saya berikan untuk motivasi, tapi saya akan berpesan bahwa ranking ini tidak akan menentukan masa depan. Yang menentukan masa depan adalah sikap progres Anda menuju sebuah kesuksesan dengan grafik yang naik, bukan stagnan, bukan turun. Jadi jangan pernah menganggap diri kita itu adalah yang paling baik. Jangan pernah menganggap suku kita itu yang paling baik. Jangan pernah menganggap organisasi apa yang kita ikuti adalah yang paling baik. Di sini ada organisasi pramuka, OSIS, Tonsus, kemudian seni, olahraga. Itu tidak ada yang terbaik karena semua orang punya bakatnya masing-masing, punya tempat berlomba masing-masing. Dan kelima organisasi ini dibuat untuk mendukung kesuksesan dan kecerdasan eksternal dari siswa SMK Negeri 2. Sofisme menganggap bangsa sendiri yang lebih unggul, sama dengan tadi. Bangsa kita memang yang paling baik, tapi kita bertanding belum tentu pada unggul. Kemudian ekstremisme, nah ini mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, perlu dengan kekerasan dan senjata. Ingat pasal keempat, ya kita dituntut untuk bermusyawarah, untuk lebih berlaku yang lebih baik. Ya saya harap egoisme kita itu diturunkan. Ya mempertahankan pendirian dengan berbagai cara dan kekerasan itu harus terlebih dengan senjata, tidak boleh. Kecuali yang disentuh itu adalah negara kita, wajib kita bela dengan senjata sekalipun. Tapi tidak jika itu adalah masalah yang bisa didiskusikan dengan damai. Nah, aku diajarkan diskusi dan debat dalam pelajaran Indonesia itu untuk menghargai pendapat orang lain, bukan menjadi yang terbaik. Seperti itu. Provinsialisme sama dengan suku Hanya, tapi ini lebih kepada provinsi. Jawa Tengah lebih baik dari Jawa Barat dan sebagainya. Boleh ya. Urip di Jakarta lebih timbang urip di Jawa, sama saja, kalkulasinya sama. Nanti di PK di pelajaran kewarganegaraan akan dan dilihat bagaimana menghitungkan gaji UMR dengan kebutuhan sehari-hari. Hasilnya kualitasnya dengan sama. Bagaimana kita memanajemen kehidupan kita di tanah rantau maupun di tanah sendiri. Ya, itu ketinggalannya saja. Implementasikan segala halnya di dalam keluarga kita dengan menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, kemudian mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Mengibarkan saja itu sudah wujud dari nasionalisme kita, menghargai negara kita. Ini ada bendera. Dulu pahlawan kita itu menaikkan bendera, itu taruhannya nyawa. Sekarang kita bisa mengibarkan dengan luas, dengan bebas, maka lakukan dengan rasa bangga dari dalam hati ini. Saya bangga warga nasional, kibarkan benderanya. Saya tahu suatu saat anak-anak sekalian, salah satu di antara Anda bisa mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional. Di dalam keluarga saja. Itu ada hanya contoh kecil, bisa dilakukan yang lain. Mudah dilakukan sekolah, mengikuti rapat bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, dan belajar sungguh-sungguh untuk kemajuan. Ya, melaksanakan upacara itu wujud dari kita. Tugas Anda upacara itu adalah sikap sempurna, istirahat, dan hormat. Terlebih laki-laki, ketika hormat ya hormat dengan posisi yang benar. Yang berbahaya itu adalah hormat seperti ini, tengok ke kanan, tengok ke kiri, kemudian posisi lemah seperti ini. Yang paling gawat adalah laki-laki ketika hormat dengan posisi seperti ini. Ini adalah posisi laki-laki yang gawat gitu. Maka pada laki-laki dilihat temannya, kalau ada temannya laki-laki hormat seperti ini, wah itu dia adalah seorang laki-laki yang berbahaya, tidak normal. Ya, segalanya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saya harapkan anak-anakku ketika belajar daring harus tetap sungguh-sungguh, tetap semangat, tidak tergoda dengan mabar, tidak tergoda dengan rasa rebahan, tidak tergoda dengan gravitasi kasurnya maupun bulenya. Ya, bersungguh-sungguh. Tujuan kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menjadi bangsa yang beradab dalam kehidupan masyarakat. Nah ini memelihara, mengembangkan sikap setia kawanan yang saya yakin rekan-rekan anak-anakku sekalian sudah bisa menerapkan hal itu. Kemudian memelihara kerukunan di antara sesama warga. Ya, bullying itu adalah hal memecah kerukunan di antara kita. Jangan sampai terjadi bullying di antara kita. Itu adalah salah satu cara untuk mempersatukan kita, karena bullying itu meretakkan, sangat-sangat meretakkan. Dampak bullying di sosmed itu lebih besar daripada bullying
secara langsung ketika tetap muka. Dampaknya besar di sosial media karena jejak digital itu tidak mudah untuk dihapus. Luar biasa sekali ya. Sedikit bullying Anda di sosial media itu retakannya itu luar biasa bagi degradasi mental seseorang. Mental seseorang itu akan turun dengan luar biasa. Nah, Pak Pras pernah mengalami hal seperti itu. Ya, dibully secara tidak langsung melalui gosip di dalam sosial media. Luar biasa sekali. Nah, kita harus bisa menjaga kata-kata di sosial media. Itu adalah hal yang bisa memecahkan kerukunan di antara kita. Dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam sekolah, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menjaga kelestarian lingkungan itu adalah wujud implementasi luas kita dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Terlebih, mengembangkan kegiatan usaha produktif, nah ini adalah salah satu tugas anak-anakku nanti ketika lulus dari SMK ini. Saya tidak tahu apa yang ketika Anda lulus itu, siapa tahu nanti ada yang jadi pejabat, ada yang jadi presiden. Nah, saya yakin gurunya Pak Jokowi ketika SD dan SMP tidak akan menyangka bahwa Pak Jokowi itu jadi presiden. Kemarin saya ke Pak Pras itu melihat di IG, seorang anak SMK bingung mencari kerja, tidak bisa, akhirnya dia memodifikasi sepeda motornya, diberikan galon air, tandonnya air yang besar, kemudian ada mesin penyemprot air, berkeliling ke desa, berkeliling ke rumah-rumah untuk menawarkan jasa cuci motor dengan biaya 15.000. Luar biasa sekali. Dan omsetnya juga cukup jika sehari menyenangkan, sehari 3 hari, dalam 1 hari dalam wawancara tersebut, anak tersebut bisa membersihkan 6 motor. Kelilingnya mau jauh, jadi memodifikasi sepeda motornya sendiri. Itu ada anak jurusan teknik mesin industri. Nah, saya harapkan itu adalah ide-ide produktif bagi seorang anak SMK. Bahwa anak SMK tidak bisa bersaing dengan anak SMA yang kuliah itu salah. Anak SMK juga bisa kuliah, anak SMK juga bisa berkontribusi dalam dunia usaha dan lebih produktif. Saya yakin itu. Ya, makanya jangan lemah motivasinya. Wah, kerja SMK. Jangan. Ya. Berinovasi itu penting. Berinovasi itu penting. Cita-cita konkret. Cita-cita mau apa? Saya mau jadi penjual tahu profesional. Siapa tahu nanti anak HP bisa menciptakan tahu dari umbi dan sebagainya. Nanti akan diajarkan di pengolahan pangan. Itu adalah wujud dari inovasi. Anak-anak teknik kimia industri yang sekarang sudah dilatih untuk berproduksi, ya lulus masa pandemi ini ya mereka mendapat nilai produktifnya, berjualan sabun cuci tangan, berjualan hand sanitizer. Hand sanitizer dan sabun yang ada di lingkungan SMK itu adalah buatan dari anak-anak kimia industri. Luar biasa sekali. Ya. Menu-menu snack-snack yang disajikan itu adalah hasil catering dari anak-anak APHP, dari pengolahan pangan. Luar biasa. Di anak-anakku sekalian, Pak Pras berpesan, yang pertama, jangan lelah berkarya. Jangan lelah berkarya. Karena karya ini adalah wujud implementasi dari belajar yang suatu saat akan mencerdaskan kita, membuat diri kita beradab, dan menjadi salah satu tujuan dari negara kita. Ya. Jangan pernah untuk lelah dalam berkarya. Jatuh 1000 kali tidak masalah, maka kita akan bangun 1500. Terima kasih anak-anakku. Pada materi bela negara ini cukup yang Pak Pras sampaikan. Tetap jaga kesehatan, lindungi diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Lindungi dari penyakit, lindungi dari kebodohan. Jangan pernah menyerah dan tetap berjaya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.